Cek cek 1 2 3. Hai, kamu lagi di satu frekuensi podcast. Jika hati tidak satu frekuensi, maka apa yang disampaikan tidak akan tertambat di hati. Halo para produk konsultan pintar. Sehat-sehat terus ya. Di zaman sekarang ini semua udah pada pinter-pinter ya. Mulai dari handphone pintar, terus sekarang juga ada TV pintar alias Smart TV. Berbicara tentang perangkat pintar, pastinya itu nggak lepas dari yang namanya operating system. Begitu juga tentang Smart TV. Khususnya Smart TV Samsung dong. Biar tambah pinter soal ini, asiknya kita ngobrol bareng aja deh sama expert trainer EV Samsung Electronics Indonesia, Olga Rafinska Dirgantara, lewat line telepon di satu frekuensi yang sama. Halo Bro Olga. Halo Bro Aldo. Waduh, kayaknya sehat nih. Udah ngopi? Udah dong, 2 kali dalam 1 hari. Kalau di sini sih lagi musim hujan soalnya. Sama, di Bandung juga hujan. Tetap jaga kesehatan deh. Iya deh, sama-sama. Mudah-mudahan kita sehat terus ya. Amin. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol santai sekarang. Ini soal operating system. Oh iya. Di sini banyak yang mempertanyakan juga, kenapa sih Samsung memilih menggunakan operating system Tizen dibandingkan operating system yang udah ada gitu ya. Nah, kira-kira kenapa nih? Sebenarnya ada 4 poin utama kenapa OS Tizen jauh lebih unggul dibanding sistem operasi lainnya untuk line up TV. Pertama, kita berbicara masalah desain user interface-nya, desain antar mukanya. Nah, di Tizen OS itu pengoperasiannya jauh lebih cepat, lebih simple, terus mudah digunakan dan berkarakter. Nah, untuk poin keduanya, dari segi performa, Tizen memang dirancang agar bisa berjalan stabil, cepat, dan hemat daya. Dan yang ketiganya itu dari segi keamanan, karena Tizen OS ini merupakan sistem operasi pertama di dunia dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi dibanding sistem operasi lainnya. Dan terakhir adalah dukungan fitur yang fungsional dan inovatif di sini. Nah, fitur ini yang kemudian menjadi keunggulan sendiri dari sistem operasi Tizen yang digunakan pada line up TV Samsung. Oke, ini menarik nih. Yang pertama tadi alasannya adalah kita simpulkan mudah digunakan. Kok kenapa bisa mudah dibandingkan sistem operasi yang lagi ramai saat ini? Pertama, kalau misalkan kita melihat dari desain antar mukanya, dari ikonnya itu tertata dengan rapi, kita akan mudah untuk mencari konten atau informasi dalam kolom pencarian atau bahkan buka aplikasi-aplikasi favorit kita, mulai dari pengaturan, konektivitas, pencarian, download apps, bahkan notifikasi itu ditampilkan di satu halaman utama, sehingga itu akan memudahkan pengguna untuk bernavigasi di user interface Tizen. Terus yang kedua, dari tampilannya juga itu jauh lebih simpel, sehingga akan mudah digunakan dan mudah dipahami bagi pengguna baru. Ketika kita masuk ke pengaturan juga, itu ada penjelasan dan keterangan di sisi sebelah kanan, akan berkesan lebih interaktif dengan si pengguna. Wow, yang kedua, kalau ngomongin soal performa itu dibandingkan dengan operating system yang lain, di mananya gitu untuk soal performa ini? Tizen OS itu menawarkan performa yang jauh lebih stabil dibanding sistem operasi lainnya ketika menjalankan aplikasi. Terkadang aplikasi-aplikasi yang ada di sistem operasi lain itu kan suka ada kendala yang namanya lag atau bahkan force close. Nah, kendala itu udah nggak akan ada di sistem operasi Tizen. Poin keduanya adalah performa dari Tizen OS itu bisa lebih cepat ketika kita menggunakan aplikasi karena tidak memakan memori atau cache yang besar pada RAM. Sehingga ini aplikasi bisa berjalan jauh lebih cepat. Dan terakhir adalah Tizen OS ini dirancang khusus untuk TV agar bisa memaksimalkan terhadap kualitas gambar, suara, dan fitur pintar yang lainnya. Kalau selanjutnya tentang kelebihan yang ketiga yaitu aman. Ini amannya seberapa aman dan kenapa bisa disebut aman? Jadi di Tizen OS ada fitur yang namanya Samsung Knox. Fitur ini memungkinkan TV yang menggunakan Tizen OS memiliki 3 lapisan fitur keamanan. Mulai dari platform, di mana ketika kita browsing, data kita itu terenkripsi mulai dari akun dan password dan bisa mendeteksi atau memblokir aplikasi yang berbahaya. Yang tahap kedua
ketiga yaitu aplikasi. Di sini ada fitur yang namanya Smart Security. Oke. Nah, di sini yang akan melindungi TV dari virus dan malware. Pernah punya pengalaman nggak bertransaksi di Smart TV menggunakan browser, online store misalkan? Biasanya akan input nomor kartu kredit. Iya. Kita nggak perlu khawatir karena semua data kita terlindung. Ini juga termasuk ketika memutar video ataupun film misalkan dari hard disk atau juga flash disk mungkin gitu ya. Betul. Tizen OS menawarkan sistem diagnosis mandiri. Dia berfungsi untuk mendiagnosa, menampilkan, dan memperbaiki masalah yang terjadi pada TV melalui fitur perawatan perangkat. Salah satu contohnya adalah membersihkan cache memori pada RAM atau menutup aplikasi-aplikasi yang tidak kita gunakan yang berjalan di background sehingga perangkat TV kita akan tetap berjalan smooth, stabil, dan cepat. Oke, yang keempat sekarang. Ini ngomongin soal fitur fungsional. Ya, kita udah tahu tentang SmartThings dan adakah fitur lain selain SmartThings yang benar-benar sangat dibuat fungsional? Ada banyak fitur-fitur fungsional dan berguna bagi pengguna. Salah satu contohnya adalah Adaptive Picture. Ada semacam sensor yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi cahaya di sekitar ruangan. Dia akan otomatis mengatur kontras dan brightness yang bisa disesuaikan dengan kondisi pencahayaan di ruangan. Yang kedua, remote access. Pernah dengar gak sih ada fitur yang bisa merubah TV menjadi seperti komputer? Kayaknya kalau saat ini ya, di sini belum ada deh. Nah, Bro Aldo akan temukan ketika membeli Smart TV dengan menggunakan Tizen OS. Ada fitur yang namanya Ambient Mode Blur. Kita bisa menampilkan konten-konten dekoratif atau informasi seperti jam, tanggal, weather, atau bahkan galeri foto kita langsung ke TV. Oke. Ada fitur nih yang benar-benar inovatif yaitu Object Tracking Sound. Ketika kita menonton tayangan, kita bisa mendengar suara berdasarkan objek. Penambahan speaker yang terpasang di atas, di bagian samping kiri dan kanan, di bagian bawah, mengoptimalkan kualitas audio ketika kita menonton tayangan favorit. Iya. Dan ada begitu banyak fitur-fitur. Dan di sini ya hanya salah satunya dan paling kita bisa langsung cek aja kali ya di samsung.com atau langsung datang ke toko gitu kan. Betul. Kalau kayak gitu, ini sangat membuka wawasan banget. Jadi ternyata Samsung memilih Tizen OS benar-benar di sini mengetahui bahwa Tizen OS merupakan OS yang paling cocok untuk Smart TV gitu kesimpulannya. Ya, betul sekali. Dibanding sistem operasi lainnya. Pengembangan dari fiturnya itu malah lebih baik dibandingkan OS-OS yang lain ya. Betul sekali. Gak hanya pengembangan di gambar aja, tetapi juga di berbagai fitur sound, kemudian juga tadi untuk mendukung pekerjaan gitu ya, di fitur remote access. Betul sekali. Waduh, ngobrol-ngobrol kali ini jadinya lebih seru nih ya. Thank you Olga. Sama-sama Bro Aldo. Kita ketemu lagi lain waktu. Bye-bye. Bye. Nah, dari obrolan tadi ternyata banyak sisi pintar lain dari operating system yang dipakai oleh Samsung yang benar-benar membantu ya, gak cuma sekedar pintar doang. Saatnya kita melihat dari sisi yang berbeda, karena ternyata sesuatu yang berbeda memiliki kelebihan yang berbeda, bisa jadi lebih banyak. Oke, stay focus guys. Gua Aldo pamit, ketemu di next episode. Have a nice selling.